siogianya bagi seorang ustadz yang ingin betul-betul mendapatkan keturunan yang baik, yang menjadi contoh di tengah-tengah lingkungannya, dia memilih pasangan yang baik, yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wanita ini bisa dicarikan pasangan yang sesuai dengan dirinya. Kalau kita di satu katakan daerah terdapat umat Kristen sebanyak katakan 1.000 orang, dengan sendirinya mereka punya hak untuk mendirikan gereja. Sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan umat mereka. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat Islam yang ramai, jumlah mereka sedikit, mereka ingin mendirikan gereja besar-besaran di tempat tersebut, dengan sendirinya ini memaksakan kehendak mereka. Memaksakan ego mereka di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduk beragama Islam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ummatan Wahidah dimanapun antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam dialog kita di bawah naungan Al-Quran. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai majelis kita, jika antum semua mendapatkan manfaat dari channel ini, jangan lupa share, like, dan subscribe, dan terus dukung channel kita. Masuk ke dalam dialog kita, ada kepikiran suatu serial yang pernah muncul di streaming. Jadi serial Malaysia yang menggambarkan kisah seorang ustadz muda yang jatuh cinta kepada mantan pekerja seks komersial. Dalam cerita itu, si perempuan digambarkan tulus ingin berubah dan memperbaiki diri. Namun, kalau pribadi agak kurang sreg karena di situ dikisahkan seorang ustadz yang latar belakangnya jauh bertolak belakang sama mantan PSK ini. Nah, meski begitu, apakah masa lalu seseorang tetap menjadi pertimbangan besar dalam memilih pasangan hidup? Dan bagaimana seharusnya masyarakat atau keluarga menyikapi hal seperti ini dalam pandangan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita tahu dalam tuntunan agama kita, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memilih pasangan hidup, kita diperintahkan untuk memilih pasangan yang betul-betul
menjaga kesuciannya, kehormatannya, dan taat dalam beragama. Nabi menyebutkan beberapa sebab seorang memilih pasangannya. Karena kecantikan, karena kekayaan, atau karena nasab dan kemuliaan. Tapi Nabi menekankan kepada satu hal yang penting. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah peruntungan kamu pada wanita yang betul-betul taat dalam beragama. Kalau kamu tidak melakukan hal ini, maka kedua tangan kamu akan berlumuran tanah. Maksudnya akan berlumuran kehinaan. Peran wanita dalam melahirkan keturunan betul-betul amat penting sekali. Seorang wanita yang salihah, insya Allah akan melahirkan juga anak keturunan yang saleh. Nah, suami yang baik berdampingan dengan wanita salihah, masing-masing tahu akan kewajiban mereka, tujuan hidup mereka, dari mulai mereka berkumpul dalam kandungan ketika anak tersebut lahir dengan sendirinya apa? Keimanan orang tua mereka, ketaatan mereka kepada Allah akan berpengaruh pada pertumbuhan jiwa anak tersebut. Oleh karena itu Nabi menekankan fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki memilih pasangan yang pernah katakanlah terlibat dalam perbuatan yang kotor dan tidak baik, sedangkan laki-laki ini kedudukannya sebagai seorang ustadz, saya khawatir ini akan menjadi contoh yang tidak baik. Akan menjadi contoh yang tidak baik. Oleh karena itu sesiogianya bagi seorang ustadz yang ingin betul-betul mendapatkan keturunan yang baik, yang menjadi contoh di tengah-tengah lingkungannya, dia memilih pasangan yang baik, yang salihah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan wanita ini bisa dicarikan pasangan yang sesuai dengan dirinya. Seperti kita jumpai di Mesir, ya. Ada dua artis terkenal. Dua artis yang cukup terkenal. Hasan Yusuf dan Syamsul Barudi. Hasan Yusuf pada masa mudanya ketika menjadi seorang artis atau mumatsil, di hadapannya antara hal haram sama. Begitu juga Syamsul Barudi yang dikenal sebagai seorang wanita yang cantik jelita. Juga penampilannya dalam film betul-betul amat seronok. Subhanallah, mereka bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya bertaubat, kembali pada Allah. Hasan Yusuf juga dalam kehidupannya berubah 180 derajat. Demikian pula Syamsul Barudi yang tadinya terbuka auratnya, menutup tubuhnya dengan cadar bahkan, hingga tubuhnya tidak terlihat. Betul-betul menunjukkan penyesalannya kepada Allah. Tapi jahatnya perfilman di Mesir ketika menyaksikan salah satu artis mereka yang tadinya menjadi alat untuk menghasilkan keuntungan telah bertaubat. Dan ini bukan hanya satu, sekian banyak wanita di Mesir yang bertaubat. Di antaranya disebabkan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dengan tafsir yang sederhana yang dapat difahami. Ketika dia bertaubat, perfilman Mesir setiap hari menayangkan film-film dia. Syamsul Barudi menangis, memohon agar filmnya tidak ditayangkan. Dan dia siap untuk membayar. Dari apa yang pernah didapatkan, dari peran dia siap untuk mengembalikan dan film tersebut dimusnahkan. Tapi ternyata mereka tidak memperdulikannya, bahkan mereka melecehkannya. Tapi tetap dia tegar dalam taubatnya. Dia kembali pada Allah. Mereka hidup juga alhamdulillah dalam suasana yang islami. Artinya Hasan Yusuf berpasangan dengan Syamsul Barudi. Itu merupakan hal yang sesuai, dua-duanya orang yang bertobat bisa saling mengingatkan kepada Allah. Pernah satu hari pada masa Nabi, seorang laki-laki mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya menikahi seorang wanita yang tadinya tidak
menjaga tubuhnya dari sentuhan tangan-tangan pria. Maksudnya wanita ini, wanita yang tadinya menjual tubuhnya. Rasul katakan, kamu tinggalkan dia. Tapi saya mencintainya ya Rasulullah. Rasulullah katakan, kalau begitu jaga dirinya. Jaga dirinya. Tapi untuk seorang ustadz, apakah dia harus mengawini setiap wanita yang datang bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi tetap ustadz sebagai contoh, sebagai figur tauladan, dia menjadi contoh yang baik di tengah-tengah umat, memberikan nasihat agar manusia kembali kepada Allah, kemudian memberikan solusi dan jalan keluar bagi mereka. Wanita ini yang kembali kepada Allah, ustadz bisa mencarikan pasangan yang sesuai buat dirinya. Jadi manusia yang berbuat dosa bagaimanapun besarnya, pintu taubat terbuka baginya. Seperti kita mendengar seorang wanita lacur yang menjumpai seekor anjing dalam keadaan haus, dengan rasa rahmat yang mendorong dirinya memberikan minum anjing tersebut, dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah. Dia bertaubat kepada Allah, Allah masukkan dirinya ke dalam surga. Orang-orang yang berada dalam kebaikan jangan pernah sombong, bangga diri. Kalau bukan karena penjagaan Allah, tidak mungkin dia akan selamat. Tapi orang-orang yang bermaksiat juga jangan mereka berputus asa. Rahmat Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang datang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bah, ada satu pertanyaan dari sahabat Ummatun Wahidah. Apakah termasuk dosa jariyah jika seorang pemimpin daerah mengizinkan pembangunan gereja di wilayahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Kalau kita memperhatikan dan mengikuti dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan peran beliau sebagaimana yang digambarkan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan para ahli kitab, Yahudinya maupun Nasraninya, yang dikenal sebagai ahli dhimmah. Mereka mempunyai hak yang sama sebagaimana hak yang kita miliki. Lahum ma'lana wa alaihim ma'alaih. Artinya mereka memiliki hak yang sama sebagaimana hak kita. Begitu juga mereka terkena sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang diterima oleh kaum muslimin. Padahal mereka berbeda dalam apa? Dalam keimanan. Bahkan terjadi penyimpangan dalam agama mereka, seperti keyakinan mereka terhadap Trinitas dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan ahli dhimmah dengan perlakuan yang baik dan mulia, dengan syarat mereka tidak memerangi kaum muslimin dalam agama dan tidak bekerja sama dengan musuh-musuh Islam dalam memerangi kaum muslimin. Kalau mereka menjadi mata-mata atau bekerja sama dengan pihak musuh, maka dengan sendirinya mereka dikenakan sanksi yang sama seperti kalau orang Islam juga melakukan tindakan yang sama. Ini merupakan keadilan Islam, merupakan rahmat Islam. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat At-Tahrim, La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama. Disebutkan di sini dalam agama. Karena apa? Karena terkadang di saat mereka mengangkat senjata menentang karena kezaliman yang dilakukan oleh umat Islam terhadap mereka, mereka punya hak. Kita nggak dibenarkan menzalimi mereka. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin menganiaya, katakan umat Nasrani, dianiaya seperti yang dilakukan Zionis Israel terhadap rakyat Palestina, kalau umat Islam yang melakukan hal ini, itu tidak dibenarkan. Jadi kalau mereka mengangkat senjata memerangi kaum muslimin
yang melakukan kejahatan tersebut, kita wajib untuk menghentikan perbuatan zalim tersebut. Jangan karena terjadi pada orang-orang di luar Islam, kita duduk berpangku tangan. Kezaliman ditolak dari manapun juga. Jadi Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengusir kalian dari tempat-tempat kediaman kalian. Antabarruhum. Kalian bersikap baik terhadap mereka. Wa tuqsitu ilaihim. Dan kalian berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kita berangkat katakan ke Australia, ke Selandia Baru, ke Eropa, ke Amerika. Mereka mengizinkan bagi kaum muslimin untuk mendirikan rumah ibadah bagi mereka. Mereka mengizinkan bagi kaum muslimin untuk mendirikan rumah ibadah. Di Inggris, di Amerika, di berbagai macam negara Eropa. Termasuk juga kita saksikan di Selandia Baru, di Australia, umat Islam memiliki masjid. Lalu kalau seandainya di negeri kita ada katakan komunitas umat Nasrani, jumlah mereka katakan 100, 200 atau 1000 tinggal dalam satu wilayah. Mereka membutuhkan gereja. Kira-kira dibenarkan nggak kalau seandainya kita melarang mereka untuk mendirikan gereja? Kalau kita tidak mengizinkan mereka mendirikan gereja, lalu kita bertanya, bagaimana kira-kira negara-negara barat yang mengizinkan kepada kaum muslimin untuk apa? Mendirikan rumah-rumah ibadah dengan penuh toleransi. Lalu kita melarang mereka untuk beribadah. Pernah tidak kira-kira Rasulullah melakukan hal ini? Atau para sahabat Nabi kita? Pada masa Khulafaur Rasyidin? Tidak. Islam menyampaikan dakwahnya baik kepada para ahli kitab, begitu juga dakwahnya kepada orang-orang di luar ahli kitab, mengajak kembali pada Allah. Kalau mereka menyambut, semua untuk kebaikan mereka. Kalau mereka menolak, la ikraha fiddin. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah jelas mana yang benar, mana yang menyimpang. Kita nggak diperintahkan untuk memerangi mereka karena berbeda agama atau menghancurkan rumah ibadah mereka. Sama sekali tidak. Oleh karena itu, salah satu sebab Allah membolehkan Nabi kita kaum muslimin untuk mengangkat senjata berperang, diantaranya apa? Kita menolak kezaliman dan apa? Untuk menjaga juga rumah-rumah ibadah, baik itu masjid, gereja, tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, atau tempat bersucinya orang yang mensucikan diri mereka. Dahulu kala banyak orang-orang mendirikan tempat ibadah untuk pribadinya, atau untuk beberapa orang mereka mendekatkan diri pada Allah. Kalau kita baca ayat 39, 40 dari surah Al-Hajj, jelas bagi kita di sini. Udhina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi karena mereka teraniaya. Jadi mereka berperang bukan untuk melakukan ekspansi atau memaksa orang masuk ke dalam agama Islam. Tidak. Mereka diizinkan berperang karena mereka dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah untuk menolong, membantu mereka, sungguh maha kuasa. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Itu mereka-mereka yang diusir dari rumah-rumah mereka tanpa dasar kebenaran. Sebagaimana Nabi kaum muslimin terusir dari Mekah. Illa an yaqulu rabbuna Allah. Hanya sekedar karena mereka mengatakan Rabb kami, Tuhan kami adalah Allah. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat shawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurannallah
man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Kalau bukan, yaitu mereka-mereka yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka mengatakan Tuhan kami Allah. Seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolak menghadapi keganasan sebahagian satu kaum dengan kekuatan yang menegakkan kebenaran dan keadilan, niscaya apa? Niscaya rumah-rumah ibadah orang-orang yang mensucikan diri mereka dihancurkan. Lahuddimat sawami' jamak sauma'ah, niscaya tempat-tempat beribadah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dihancurkan. Begitu juga wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismu wa bi'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Niscaya rumah-rumah ibadah bagi orang yang mensucikan diri mereka atau gereja-gereja, biya merupakan gereja. Wa salawat dan tempat beribadahnya orang-orang Yahudi. Wa masajidu dan masjid-masjid. Yudhkaru fiha ismullahi katsira, yang banyak disebutkan nama Allah di sana. Wala yansurannallahu man yansuruhu, dan Allah pasti akan menolong membela orang yang berjuang untuk membela kebenaran dan agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan demi menjaga kehidupan mereka dan menunjukkan jalan mereka. Innallaha laqawiyyun aziz, sungguh Allah maha kuat lagi maha perkasa. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Mereka-mereka akan dibela oleh Allah yang kalau kami berikan kekuasaan, mereka mendirikan salat, mereka beramar ma'ruf, memperjuangkan nilai-nilai ma'ruf universal, memerangi yang mungkar. Walillahil aqibatul umur, dan pada akhirnya seluruh akibat akhir dari segala sesuatu, semua pada akhirnya kembali kepada Allah. Allah yang menentukannya. Manusia kalau berhadapan dengan Allah, pada akhirnya dia akan hancur dengan sendirinya. Karena Allah tidak akan mendiamkan kezaliman. Coba renungkan di sini pada ayat 40. Kalau bukan karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan kekuatan kebenaran untuk menghadapi keganasan-keganasan orang-orang yang liar, brutal, yang tidak taat hukum, niscaya rumah ibadah untuk orang-orang yang mensucikan diri. Gereja-gereja, tempat ibadahnya orang Yahudi, dan masjid-masjid dihancurkan. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan kita untuk menghancurkan gereja atau tempat ibadahnya orang Yahudi, tapi kita diperintahkan untuk mengajak mereka bersama-sama berkumpul bersatu dalam agama Allah. Kalau mereka semua kembali kepada Allah, maka gereja mereka, begitu pula rumah ibadah mereka bisa menjadi masjid tempat mereka beribadah kembali. Jadi kalau kita di satu katakan daerah terdapat umat Kristen sebanyak katakan 1.000 orang, dengan sendirinya mereka punya hak untuk mendirikan gereja. Sesuai dengan apa? Dengan kebutuhan umat mereka. Tapi kalau di tengah-tengah masyarakat Islam yang ramai, jumlah mereka sedikit, mereka yang mendirikan gereja besar-besaran di tempat tersebut, dengan sendirinya ini memaksakan kehendak mereka. Memaksakan ego mereka di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas penduduk beragama Islam. Ini tidak dibenarkan, bukan tidak dibenarkan mereka mendirikan rumah ibadah buat mereka. Tapi ini pemaksaan. Pemaksaan. Seperti katakan di tengah-tengah mayoritas umat Kristen, kita mendirikan masjid. Mendirikan masjid. Padahal jumlah kita hanya 1, 2 orang atau 10 orang. Ini dengan sendirinya pasti akan menimbulkan rasa sakit hati, kecemburuan di hati-hati mereka yang berbeda agama kan. Jadi hendaknya kita umat Islam di satu daerah, kita mendirikan masjid sesuai dengan kebutuhan kita, jangan melakukan provokasi.
dan dakwah disampaikan dengan hikmah, nasihat yang baik, dengan dialog sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, kalau ada umat Kristen, umat Nasrani, mereka butuh rumah ibadah karena gereja mereka katakan sudah tidak memadai, ingin diperbesar, silahkan. Mereka bahagian dari rakyat umat Islam. Karena Islam menaungi semuanya. Memperlakukan mereka dengan adil, memberikan contoh yang mulia. Jadi tidak dapat dikatakan sebuah dosa kalau seandainya yang berwenang memberikan hak untuk mendirikan rumah ibadah sesuai dengan kebutuhan mereka. Tapi kalau di tengah mayoritas Islam mereka mendirikan rumah ibadah apalagi secara besar-besaran, ini jelas-jelasan bukan hanya provokasi. Tapi di sini ada niat-niat yang tidak baik. Niat yang tidak baik itu tidak boleh dibenarkan. Jadi Allah perintahkan kita untuk menegakkan keadilan. Walaupun konsekuensinya merugikan diri kita. Jadi jangan kita condong kepada sikap ekstrim. Ya. Tapi hendaknya kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau mengislamkan semua manusia, mudah sekali dengan kun fayakun mereka beriman kepada Allah. Tapi Allah berikan pilihan. Nah, dalam kehidupan dunia Allah biarkan mereka menjalankan pilihan mereka. Nah, di hari akhir nanti Allah akan menghisap mereka sesuai dengan pilihan dan perbuatan mereka. Nah, kita sebagai umat Islam jangan karena merasa mayoritas bersikap arogan, akhirnya pada saat lemah kita akan mengalami nasib yang mengenaskan. Kezaliman tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ingin memeriksa kembali, silakan baca ayat 39-40 suratul Hajj dan bisa membaca juga sejarah Sayyidina Umar ketika datang menuju Al-Masjidil Aqsa. Bagaimana dia memperlakukan umat Nasrani di sana dengan cara yang penuh keadilan. Wallahu a'lam. Abah, belum lama ini kan ada serial bid'ah yang dari Malaysia juga yang menurut sebagian tokoh agama ini kan merendahkan martabat ulama. Karena penggambaran pemimpin kelompok tersebut itu menggunakan simbol-simbol yang identik dengan ulama tradisional seperti sorban, jubah, dan gelar kehormatan. Walaupun pembuatnya menegaskan bahwa ini hanyalah kritik kepada oknum yang menyalahgunakan agama, sebagian masyarakat khawatir hal ini bisa memunculkan persepsi negatif terhadap ulama pada umumnya. Dalam pandangan Bapak, bagaimana sebaiknya kita menyikapi karya seperti ini agar tidak terbawa pada generalisasi atau prasangka terhadap ulama secara keseluruhan? Dan bagaimana sebenarnya cara yang tepat untuk menyampaikan kritik kepada oknum yang menyalahgunakan agama tanpa menimbulkan kesan menyerang seluruh kelompok atau tradisi ulama tertentu, Bah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma hdina subulas salam wa akhrijna minadh dhulumati wahdina ila siratikal mustaqim. Selama ini sadar tidak disadari, banyak orang beranggapan bahwa ulama itu memiliki kekebalan. Memiliki kekebalan hukum. Begitu juga habaib, kiai. Mereka melakukan kesalahan, tapi karena pengaruh mereka. Begitu juga karena kemampuan mereka mempengaruhi masyarakat, pelanggaran-pelanggaran mereka dibiarkan diabaikan. Mereka adalah orang-orang yang kebal hukum. Padahal ini merupakan pandangan dan pemahaman yang salah. Kiai, habib, ulama, seharusnya mereka menjadi contoh terdepan dalam kebaikan. Akhlak mereka, kemudian kebersihan hidup mereka. Mereka terdepan dalam kebaikan dan paling jauh dari hal-hal yang bakal menimbulkan pandangan yang salah dan negatif. Apabila seorang berasal dari keluarga habaib, atau katakan dia berasal dari keturunan Rasulullah SAW. Saya tidak bicarakan di sini pandangan yang menolak ya, dan mengingkari hubungan nasab para habaib dengan Rasulullah. Masing-masing punya hak. Kalau orang menolak dan tidak meyakini, itu haknya. Dan Habib juga tidak bisa memaksakan orang lain untuk bisa mempercayai. Tapi yang paling penting
Apabila dia seorang habib atau seorang syarifah, antara kedudukan dia sebagai habib dan syarifah harus sesuai dengan ucapan dan perbuatan. Nasab ini harus betul-betul menjadi motivasi baginya untuk melakukan yang terbaik. Dia merasa malu kalau seandainya dia menampakkan perbuatan-perbuatan yang buruk, sikap yang tidak baik, padahal dia berasal dari keturunan Rasul yang dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak pekerti yang luhur. Sebagaimana yang dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi bukan untuk membanggakan diri, bukan untuk kesombongan, bukan untuk membuli atau mencari keuntungan dunia dengan nasab yang menghubungkan dirinya dengan Rasul, malah membuat dirinya betul-betul lebih berhati-hati. Begitu juga kiai keturunan dari orang-orang baik yang berilmu, dia tidak memiliki kekebalan hukum. Kalau dia salah, niscaya kesalahan ini akan membuat dirinya lebih buruk dibandingkan orang-orang yang biasa. Kalau dia berbuat kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan lebih besar, artinya karena akan menjadi contoh. Sebagaimana firman Allah yang mengingatkan wanita-wanita dari keluarga Nabi. Kalau mereka melakukan perbuatan dosa, maka melakukan perbuatan dosa, perbuatan keji yang terbukti, maka hukuman bagi mereka berlipat ganda. Karena status mereka sebagai wanita-wanita dari keluarga Nabi. Allah menggunakan ya nisa'an Nabi, tidak mengatakan ya azwajan Nabi, mengisyaratkan bukan hanya kepada istri Rasul, tapi dari wanita-wanita keluarga Rasul. Mayyati minkunna bifahishatin mubayyinatin yudha'af lahal adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Siapa saja di antara kalian yang melakukan perbuatan keji yang terbukti, azabnya akan dilipat gandakan. Dan hal tersebut amat mudah bagi Allah. Allah tidak akan merasa canggung kepada Rasulnya. Kenapa? Karena Allah tidak berhutang kepada siapapun. Tapi Rasul dan seluruh umat manusia yang berhutang nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Nabi begitu hormat kepada Allah. Dan dia tegas pada keluarganya. Memberikan peringatan, nasihat yang baik pada mereka. Tapi kalau mereka melakukan perbuatan baik dan mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan melipat gandakan balasan mereka. Karena status mereka sebagai keluarga Nabi, mereka menjadi sorotan dan ikutan. Ini bukan berarti pada saat mereka berbuat dosa mereka kebal dari hukum, ya. Tapi hukuman mereka lebih berat. Ini betul-betul harus kita pahami bersama-sama. Begitu juga ulama. Kalau mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, masyarakat harus sadar bahwa perbuatan ini tidak bisa didiamkan. Harus betul-betul diingatkan dan ditegur agar nanti lama-kelamaan tidak apa? Tidak menyebar, menjamur, dan menimbulkan anggapan bahwa kalau ulama berbuat salah itu biasa. Oleh karena itu, perlu kita melakukan kritik ke dalam, perbaikan ke dalam, bukan mengagulkan diri kita, bukan kita membius masyarakat, tapi kita betul-betul menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah. Mengingatkan manusia kembali kepada Allah dan dia menjadi contoh di tengah-tengah lingkungan. Tapi kalau ulama tidak lagi menjadi contoh, bahkan menjadi penyebar fitnah, mereka juga yang menjadi pelopor-pelopor dalam menyebarkan kerusakan, maka pada saat itu kemuliaan mereka akan hilang. Yang mereka hadapi adalah kehinaan. Kalau seandainya orang mengkritik mereka, mereka harus memahami ini semua merupakan akibat dari kesalahan mereka. Jadi kita terkadang sensitif sekali kalau mendengarkan kritikan-kritikan. Terhadap ulama, terhadap kiai, terhadap habaib, dianggap ini seolah-olah merupakan apa? Bentuk penyerangan dan pembunuhan terhadap karakter. Kecuali kalau memang kritikan tersebut bersifat tendensius. Di mana masyarakat, walaupun tidak disebutkan nama, ya,
mereka menyadari bahwa ini ditujukan pada kelompok tertentu. Tapi kalau nasihat secara umum, dengan sendirinya ulama-ulama yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengingatkan mereka-mereka yang melakukan penyimpangan. Apa kalian tidak malu dengan apa-apa yang menjadi bahan pembicaraan terhadap kalian? Dan kalau kita lihat pada masa Nabi, sahabat-sahabat Rasul tidak kebal. Kalau mereka berbuat salah, langsung secara tegas ditegur. Dan mereka juga tidak sensitif terhadap kritikan. Ketika Sayyidina Umar sedang menyampaikan ceramahnya, Salman Al-Farisi mengatakan, ala rislik ya Amirul Mu'minin. Di hati saya ada sesuatu mengenai kamu. Bisa kamu berikan jawaban? Langsung Salman bertanya. Kita semua menerima pembahagian bahan yang sama ukurannya. Kamu lebih tinggi dari kami, kenapa justru pakaian kamu lebih panjang dari kami? Sayyidina Umar tidak marah. Dia nggak mengatakan, kamu curiga sama saya. Kamu menuduh saya. Tapi langsung dia katakan pada Ibnu Umar anaknya, jelaskan pada Salman. Dari mana ayahmu mendapatkan kelebihan ini? Ibnu Umar mengatakan karena ayah saya tinggi, pakaian yang diberikan tidak menutupi lututnya, maka bahagian saya berikan kepadanya. Salman langsung mengatakan al-an itma'anna qalbi. Sekarang hati saya apa? Bagaimana di antara mereka betul-betul saling mengingatkan, tidak membiarkan hal yang tidak baik itu menyebar dengan adanya tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, saya jumpai di tengah-tengah masyarakat kita ini banyak ulama-ulama atau yang berpakaian ulama tidak layak menjadi ulama. Akhlak mereka, tutur kata mereka, sikap mereka, kecintaan mereka kepada dunia, berlomba-lomba dalam mengumpulkan harta seperti yang kita jumpai pada salah satu imam Masjid Al-Haram. Bahkan menjadi pemimpin 2 kota suci tersebut. Dia sering dalam ceramahnya mengingatkan orang untuk tidak hidup bermewah-mewahan, tapi pada saat pernikahan putrinya, dia mengadakan acara yang besar-besaran, seperti raja-raja. Dan dia termasuk orang-orang yang menghalang-halangi dukungan untuk saudara kita di Palestina. Ketika rakyat Palestina dalam keadaan lapar, dia mengatakan bahwa mereka berpuasa, lalu menjelaskan faedahnya orang yang berpuasa. Padahal rakyat Palestina dalam keadaan yang betul-betul menderita. Dan dia menghalang-halangi juga orang menggunakan atribut perjuangan Palestina dengan berbagai macam alasan dan memberikan dukungan kepada penguasa secara membuta, di mana waliul amri, pemimpin pemerintahan atau raja di mata mereka lebih agung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semacam ini menodai kehormatan ulama. Bahkan dia dengan tidak takut kepada Allah memenjarakan sebahagian imam Masjid Al-Haram yang tidak suka kepadanya, seperti yang terjadi pada Syuraim. Begitulah keadaan ulama-ulama su. Kalau berbuat kerusakan, kerusakannya lebih besar dibandingkan orang biasa. Jadi kalau seandainya sebagian masyarakat dengan pengalaman pribadi menyaksikan perilaku sebagian ulama-ulama atau kiai, bahkan habaib yang berjubah tapi membuli masyarakat, melakukan penindasan terhadap mereka. Saya sering dengar keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap perilaku mereka. Kalau seandainya terdengar kritikan yang tajam, seharusnya di sini kita mawas diri, memperbaiki keadaan kita, bertaubat pada Allah. Karena mereka ulama-ulama su yang kelakuannya tidak baik, betul-betul menodai Islam, menodai kehormatan agama yang dibawa oleh Nabi kita. Nabi menangis menyaksikan perilaku mereka, sedangkan sebahagian yang tahu kebenaran enggan untuk memberikan nasihat peringatan kepada mereka. Nah, di Indonesia kalau kita perhatikan, berbagai macam perilaku yang tidak baik seperti ini menyebar dan merajalela. Mana yang kita akan utamakan? Melindungi mereka dalam kezaliman, kesalahan mereka, atau kita menjaga agama Allah dan kehormatan Rasulullah SAW dan kehormatan ulama-ulama yang berjalan dengan lurus dan bersih di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berpihak untuk membela mereka, melindungi mereka dengan mengorbankan agama Allah, mengorbankan kehormatan Rasul,
sampai mengesankan seolah-olah agama itu hanya merupakan obat bius yang membius masyarakat. Agama itu hanya menjadi kedok, melalui agama orang mencari keuntungan. Ini bahaya sekali akibatnya. Kepercayaan terhadap agama akan hilang. Dan ini bukan hanya terjadi pada umat Islam. Di kalangan umat Nasrani juga. Banyak tokoh-tokoh gereja yang melakukan perbuatan-perbuatan mencari kesenangan keuntungan dunia melalui ceramah-ceramah yang mereka sampaikan kepada para pemeluk dan pengikutnya. Ini banyak kejadian-kejadian kita jumpai. Dalam agama Yahudi juga ada. Hampir dalam setiap agama pasti ada orang-orang seperti ini. Nah, kewajiban kita untuk mengingatkan masyarakat agar waspada dari mereka. Agar waspada dan berhati-hati. Karena kalau kita biarkan, masyarakat akan tertipu oleh perilaku mereka. Mereka menghalalkan, membenarkan perbuatan mereka seperti dulu pada masa kanak-kanak. Kalau ada seorang Habib yang berjubah minum minuman keras. Lalu masyarakat bingung, terheran-heran. Lalu ada seorang yang berusaha membela Habib ini menutupi. Karena takut kalau sampai Habibnya dipojokkan. Dia mengatakan, itu yang diminum sebetulnya bukan minuman keras tapi susu. Kalian diuji kecintaan kalian pada Habib. Padahal jelas-jelasan yang diminum itu khamar. Perbuatan dia tidak benar. Seharusnya dikatakan bahwa itu perbuatan tidak benar. Jangan kalian ikuti Habib seperti ini. Tapi ternyata mereka melakukan pembelaan yang tidak benar terhadap orang yang salah. Akhirnya menjerumuskan masyarakat ke dalam betul-betul pemahaman yang salah mengenai benar salah. Wal'iyadzubillah. Amar ma'ruf wajib ditegakkan. Yang hak wajib disampaikan. Tapi ingat, cara dan uslubnya jangan sampai menyakiti orang-orang yang tidak berdosa dan bersalah. Atau ada kesan seolah-olah dalam melakukan kritik tersebut, ya, mencemarkan atau katakan menimbulkan antipati terhadap agama. Agama bebas dan tidak bertanggung jawab terhadap penyimpangan-penyimpangan tersebut. Oleh karena itu amar ma'ruf nahi mungkar wajib untuk kita lakukan, kita tegakkan. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa terakhir apa yang dilakukan oleh Imad atau Ustadz Imad, yang dilakukan oleh Bung Roma Irama, ya, bukan kita mengakui kebenaran mereka, tapi kita berharap melalui tindakan-tindakan mereka menyadarkan para habaib kita dari kesalahan sebagian mereka, melakukan kritik ke dalam, melakukan perbaikan agar kita tidak mempermalukan diri kita di hadapan Rasulullah di hari kemudian nanti. Karena membela yang salah, kita menodai kehormatan nasab Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan kalian memaksakan orang lain untuk meyakini nasab kalian. Yang penting jadikan nasab ini sebagai motivasi, sebagai pendorong bagi kalian untuk bekerja lebih baik dan memiliki rasa malu dari perbuatan-perbuatan yang tidak patut. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan lagi, Bah, dari sahabat Ummatan Wahidah. Apakah benar perjanjian Najran itu pernah ada? Jika memang ada, apa saja isi perjanjian tersebut? Apakah perjanjian tersebut tercantum di dalam hadis? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita berbicara tentang piagam Najran yang terjadi pada tahun 631 Masehi atau tahun 9-10 setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu bahwa delegasi Najran yang jumlah mereka ada yang mengatakan sebanyak 14 orang, ada yang mengatakan sebanyak 60 orang datang ke hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Lalu terjadilah perdebatan di antara pemuka gereja kaum Najran bersama Nabi kita. Nabi kita membacakan surah Maryam, membacakan juga surah Al-Imran, mengenai Al-Masih alaihi salatu wassalam bukan sebagai anak Tuhan, tapi sebagai Nabi dan Rasul seperti dirinya dan Nabi-Nabi sebelumnya. Mengajak mereka semua untuk bersatu dalam kalimat yang sama.
beribadah kepada Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak mengangkat sebagian dari mereka sebagai Rabb-Rabb selain dari Allah. Nabi juga seorang hamba yang mengabdi kepada Allah. Mereka menolak, bersikeras. Setelah itu Nabi mengajak mereka melakukan mubahalah. Bersumpah ya, dengan mengundang siapa? Qul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Ya, mengajak kaum Nasrani Najran untuk melakukan mubahalah. Dengan memanggil ya, di samping diri mereka, wanita mereka, anak-anak mereka. Nah, termasuk pada saat tersebut ya. Jadi di samping anak-anak, wanita-wanita, anak-anak, dan juga diri mereka. Maka pada saat itu Rasulullah memanggil Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain untuk melakukan mubahalah. Memutuskan siapa di antara mereka yang benar, dan Allah menjatuhkan laknat bagi yang berdusta. Para delegasi Najran pada saat itu menolak. Mereka khawatir kalau sampai mereka tampil, azab Allah akan turun kepada mereka. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa mereka ya, tidak beriman, mengimani Rasul sebagai apa Rasulullah tanpa ada paksaan. Tapi mereka berjanji untuk memberikan jizyah, upeti, sebagai perlindungan bagi mereka. Perlindungan juga bagi gereja mereka dan agama mereka. Rasul dan kaum muslimin tidak akan mengganggu sama sekali apa cara beragama mereka, gereja mereka, dan tidak akan mengganggu juga tokoh-tokoh agama mereka. Nah, piagam ini kita bisa dapatkan dalam buku-buku sejarah seperti sejarah Ibn Hisham. Dalam Sirah Nabawiyah kita akan temukan piagam Najran tersebut yang menjelaskan bagaimana mereka tidak akan melakukan mubahalah, tapi mereka akan melakukan perjanjian bersama Nabi kita Muhammad SAW. Di samping membayar jizyah, mereka juga siap memberikan dukungan bagi Nabi di saat berhadapan dengan musuh dalam peperangan. Jadi mereka kembali ke negeri mereka dengan selamat. Nabi tidak memaksa mereka sama sekali untuk masuk ke dalam Islam. Mereka membayar upeti. Dengan cara seperti ini terjadi apa? Terjadi titik temu ya, di mana tanpa ada paksaan bagi mereka untuk berpindah agama. Itu yang diajarkan Allah. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Oleh karena itu dengan tegas dalam suratul Kafirun pun kita menegaskan qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai orang-orang yang kafir, artinya yang mengingkari kebenaran yang begitu jelas dan gamblang. La a'budu ma ta'budu. Aku sekali-kali tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga apa? Kami tidak paksa kalian untuk menyembah apa yang kami sembah. Dan apa yang kalian lakukan dalam menyembah Allah Ta'ala tidak serupa dengan apa yang kami lakukan. Ada pemisah dalam hal ini antara kami dan kalian. Wala ana abidum ma'abattum. Dan saya juga apa? Sekali-kali tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'bud, dijelaskan juga, dan kalian pun tidak menyembah apa yang kami sembah. Masing-masing berjalan sesuai dengan keyakinan dan pilihan. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian. Ini Allah yang langsung mengumumkan cara kita menghadapi mereka. Lakum dinukum, bagi kalian keyakinan kalian, agama kalian. Waliyadin, bagi saya. Kita tidak saling mengganggu. Tapi untuk berdakwah kita sampaikan dengan dialog yang baik, dengan cara berdakwah yang baik, bukan dengan menyakitkan hati mereka atau mencaci maki mereka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama di sini, Islam memerintahkan kita untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan pesan Allah. Kalau diterima untuk kebaikan mereka, kalau ditolak bukan menjadi tanggung jawab kita. Orang bisa membaca kisah ini hampir dalam buku sejarah.
Demikian pula dalam riwayat-riwayat hadis mengenai piagam Najran dengan jelas ya. Bahkan bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan cara yang mudah bisa buka Google atau bisa membuka GPT. Piagam Najran, mereka akan temukan sumber-sumbernya dari buku-buku sejarah dengan mudah. Di sini menggambarkan bagaimana toleransi Islam. Toleransinya bukan berarti melebur keyakinan. Melebur keyakinan kita dengan keyakinan mereka. Dalam suratul Kafirun jelas sekali ada batas antara keimanan kita dan keimanan mereka, cara beragama kita dan cara beragama mereka. Tapi dalam pergaulan, kita saling menghargai, menghormati. Karena menghargai kehormatan manusia, menghargai juga darah manusia, harta manusia itu merupakan hal yang diperintahkan Allah. Sebagaimana deklarasi yang diumumkan Rasul pada Hajjatul Wada. Kita bertetangga dengan non-muslim, kita bertetangga dengan cara yang baik. Kalau kita mengajak dia untuk mengenal Allah, sampaikan dengan cara yang baik. Oleh karena itu, kita menolak cara-cara yang tidak baik untuk menyampaikan kebenaran. Kebenaran atau cara keras tidak identik dengan menyampaikan kebenaran. Kebenaran tergantung cara menyampaikannya. Yang diajarkan Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jadi pada saat berdakwah, pada saat damai, kita menggunakan cara-cara yang baik, yang santun, yang elegan. Tapi pada saat perang, berhadapan dengan musuh yang mengancam kita tunjukkan ketegasan kita. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum. Jangan pada saat perang kita berangkulan dengan musuh seperti yang dilakukan negara Arab bersama Zionis. Pada saat damai mereka berlaku tidak baik terhadap sesama saudara mereka. Bahkan saksikan coba Saudi Arabia, Emirat Arab dengan tega memerangi Yaman saudara mereka. Atas perintah siapa? Perintah junjungan mereka, Amerika dan Yahudi. Tapi di saat menyaksikan saudara mereka dibantai di Palestina, seolah bukan saudara mereka. Bahkan mereka bekerja sama menuntut agar saudara-saudara mereka di Gaza melucuti senjata mereka pada saat pemerintah Israel membagi-bagikan senjata buat rakyatnya. Kita hanya bisa mengatakan la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka-mereka yang berkhianat, yang bekerja sama dengan musuh Islam, agar jelas mana yang hak dan mana yang batil. Allah melimpahkan rahmatnya kepada saudara-saudara kita di Gaza. Kita tidak berdaya untuk memberikan dukungan secara penuh. Paling hanya suara atau bantuan materi. Tapi kita malu menyaksikan keteguhan, ketegaran mereka di hadapan cobaan yang begitu besar. Allah menjadikan mereka para syuhadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan dan menuangkan rasa tentram di hati mereka dalam menghadapi cobaan tersebut. Semoga Allah menjadikan ahlu Gaza seluruhnya menjadi orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni syurganya. Dan kita mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama mereka, bersama Nabi Muhammad SAW, dan ampuni dosa-dosa kita karena tak berdaya untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung dialog kita hari ini. Jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak atas penjelasan yang sangat membuka wawasan. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Bagi sahabat Ummatan Wahidah yang ingin berkontribusi dalam pengembangan dakwah digital Ummatan Wahidah, bisa langsung transfer ke rekening di bawah ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel Ummatan Wahidah dan sebarkan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat yang lain. Sampai jumpa di dialog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.